Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariamah dari kelas Biologi A semester 6. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching kelas B yang diampu oleh Ibu Evi Rofiati. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? Baik, terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai hewan vertebrata. Siapa yang di rumahnya memelihara hewan? Hewan apa saja yang kalian pelihara di rumah? Wah, banyak sekali ya. Nah, tahu nggak sih hewan yang kalian pelihara di rumah itu termasuk hewan apa ya? Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan belajar mengenai hewan vertebrata. Apa sih yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Jadi, hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notochorda. Notochorda pada vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu vertebrata atau tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki struktur tubuh yang sempurna dibandingkan dengan hewan invertebrata. Selanjutnya, ciri-ciri umum hewan vertebrata diantaranya yaitu mempunyai tulang dari belakang kepala sampai bagian ekor, mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Hewan vertebrata mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor. Walaupun ada beberapa hewan yang tidak memilikinya seperti katak yang tidak memiliki leher dan ekor. Hewan vertebrata tubuhnya ada yang dilapisi oleh rambut, sisik, dan bulu. Kemudian memiliki saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Cara bernafas pada hewan vertebrata ini bervariasi. Ada yang menggunakan paru-paru, insang, dan ada juga yang menggunakan kulit untuk bernafas. Alat reproduksi hewan vertebrata ini berpasangan, kecuali burung. Selanjutnya, tubuh hewan vertebrata ini berbentuk simetris bilateral. Baik, itulah ciri-ciri umum dari hewan vertebrata. Silakan dipahami, dan bila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi vertebrata. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, Pisces. Yang kedua, Amfibi. Yang ketiga, reptil. Yang keempat, Aves. Dan yang kelima, Mamalia. Baik, kelas yang pertama yaitu kelas Pisces. Pisces atau ikan adalah hewan vertebrata yang bersumbu tubuh dingin atau berdarah dingin, atau juga disebut dengan hewan poikilotherm. Ikan ini bernafas dengan insang. Selanjutnya, ciri-ciri dari Pisces diantaranya yaitu merupakan hewan berdarah dingin yang hidup di air. Tubuh tersusun atas tulang sejati. Pisces bernafas dengan menggunakan insang yang dibantu oleh kulit. Tubuh hewan Pisces
terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Hewan Pisces ini kulitnya ditutupi oleh sisik. Pisces mempunyai sirip yang berguna untuk berenang dan memiliki gurat sisik untuk mengetahui tekanan air. Pisces berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Adapun contoh hewan yang termasuk ke dalam Pisces diantaranya yaitu ikan lele, ikan bandeng, ikan tongkol, ikan kakap, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kelas yang kedua yaitu kelas amfibi. Amfibi merupakan hewan vertebrata yang hidup di dua habitat, yaitu habitat darat dan habitat air. Namun tidak semua hewan amfibi hidup di dua habitat. Seperti jenis katak, salamander, dan saisilan. Mereka ada yang hidup hanya di darat saja dan ada juga yang hanya hidup di dalam air. Jadi, tidak semua hewan amfibi hidup di dua habitat. Selanjutnya ada ciri-ciri dari kelas amfibi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kelas amfibi ini ada yang mempunyai dua habitat. Ada yang habitatnya di air dan ada juga habitatnya di darat. Hewan yang termasuk ke dalam kelas amfibi ini bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulit. Hewan amfibi memiliki jantung beruang 3, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Hewan amfibi berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di luar tubuh atau disebut juga dengan fertilisasi eksternal. Adapun contoh dari hewan amfibi yaitu ada salamander, ada katak sawah, katak beracun, dan masih banyak contoh hewan lainnya yang bisa kita temui di sekitar rumah. Kelas vertebrata yang ketiga yaitu aves. Burung merupakan hewan vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Selanjutnya ada ciri-ciri dari hewan aves. Ciri yang pertama yaitu memiliki alat pendengaran, alat penglihatan, dan memiliki suara yang sudah berkembang dengan baik. Alat pernafasan dari hewan aves ini yaitu menggunakan paru-paru dan menggunakan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini yang membantu pernafasan saat burung terbang. Hewan aves memiliki tubuh yang dilapisi dengan bulu dan sayap. Nah, sayap ini berfungsi untuk terbang. Hewan aves berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Proses pembuahan sel telur oleh sel sperma terjadi di dalam tubuh atau disebut juga fertilisasi internal. Kemudian telur aves bercangkang dan kuning telur aves ini berukuran besar. Selanjutnya ada contoh dari hewan aves. Hewan aves ini sering sekali kita menemuinya di lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti bebek, itik, angsa, ayam, dan masih banyak yang lainnya. Dan ada juga yang termasuk hewan aves tapi tidak bisa terbang, yaitu penguin. Penguin termasuk hewan aves, namun penguin ini tidak bisa terbang. Selanjutnya kelas yang keempat yaitu reptil. Reptil dalam bahasa Latin, reptil artinya melata. Reptil merupakan hewan vertebrata yang tubuhnya ditutupi oleh sisik dan termasuk hewan yang berdarah dingin atau polykiloterm. Selanjutnya ciri-ciri dari reptil. Ciri-ciri reptil yaitu tubuhnya ditutupi atau tertutup oleh sisik. Nah, sisik ini terbuat dari zat. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Reptil memiliki jantung beruang 3 atau 4
atau bisa disebut masih belum sempurna. Reptil merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterm, yaitu menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya. Reptil ini berkembang biak secara vivipar dan secara ovipar. Adapun contoh dari spesies reptil ini diantaranya adalah buaya, kura-kura, penyu hijau, kadal, ular, dan masih banyak lainnya. Kelas yang kelima yaitu kelas mamalia. Mamalia merupakan kelas hewan vertebrata, terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu. Susu dihasilkan oleh kelenjar mamae yang terdapat pada perut atau dada. Selanjutnya, ciri-ciri hewan mamalia. Hewan mamalia mempunyai habitat umumnya di daratan. Namun, ada juga hewan mamalia yang hidup di air. Contohnya seperti lumba-lumba dan paus. Hewan mamalia memiliki tubuh yang ditutupi oleh rambut. Hewan mamalia termasuk hewan yang berdarah panas atau homoiktern. Pada hewan mamalia terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Otak pada hewan mamalia sudah berkembang dengan baik. Hewan mamalia berkembang biak secara melahirkan atau vivipar. Hewan mamalia bernafas dengan paru-paru. Contoh dari hewan mamalia diantaranya ada sapi, kambing, lumba-lumba, paus, dan masih banyak lainnya yang dapat kita temui. Selanjutnya, manfaat hewan vertebrata bagi kehidupan manusia. Hewan vertebrata dari Pisces hingga mamalia memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia. Seperti Pisces. Pisces berperan sebagai protein tinggi untuk dikonsumsi oleh manusia. Amfibi dan reptil memiliki peranan khusus bagi kehidupan atau bagi lingkungan di alam sekitarnya. Kemudian Aves dan mamalia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu beberapa hewan mamalia atau Aves bisa dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi oleh manusia. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian vertebrata, ciri-ciri umum vertebrata, klasifikasi vertebrata, sampai manfaat vertebrata bagi kehidupan sehari-hari atau kehidupan manusia. Materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan kembali. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat. Sebelum mengakhiri, kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Doa selesai. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.